Oke, sekarang saya geser tuas transmisi yang baru ini. Ini sudah di D. Jadi teman-teman, karena ini adalah serial, penggerak utamanya memang hanya satu, yaitu motor listrik. Dan mesin bakar seperti yang tadi saya sebutin, hanya bertugas untuk mengisi baterai. Dan karena yang menggerakkan mobil hanya motor listrik, jadi bisa disebutkan bahwa ini adalah jenis hybrid yang paling dekat rasanya dengan battery electric vehicle, yang paling dekat rasanya dengan mobil listrik. Karena ya rasanya bener-bener kayak mobil listrik, kayak BEV, artinya torsi yang sangat instan, tenaga yang sangat instan gitu, ngebuat dia bisa berjalan dengan karakter yang berbeda dari hybrid yang lain, apalagi mobil konvensional. Kalau hybrid yang lain atau mobil konvensional yang masih digerakkan dengan mesin bakar gitu ya, kan karakter tenaganya beda tuh ya. Mesin bakar itu kan di putaran tertentu kan torsi dan tenaganya. Kalau ini udah dari 0 rpm istilahnya. Oke. Jadi seinstan itu. Itu yang disukai mungkin pemilik Nissan Kicks terhadap karakternya. Torsi yang sangat instan, dan kenyataannya teman-teman, yang dulu aja tuh sebenarnya udah gede, 260 Nm tuh udah gede. Lalu di settingannya sekarang itu jadi 280 Newton, dan itu memberikan kecepatan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya teman-teman, itu 0 sampai 100 bisa dapat 9,1 detik, dan itu kenceng. Sekarang dengan torsi barunya, dengan tenaga yang bertambah besar, sedikit bertambah besar gitu ya, dia 0 sampai 100 km per jam berakselerasi bisa dapat 8,5 detik. 8,5 detik. Jadi ini mobil hybrid, salah satu mobil hybrid tercepat di Indonesia saat ini. Saya agak lupa deh, ada nggak yang lebih cepat? Kayaknya nggak ada deh. Dibanding Corolla Cross Hybrid udah jelas dia lebih kencang. Dibanding Zenix Hybrid yang merupakan kijang terkencang, dan kijang hybrid itu udah lebih kencang dari Corolla Cross Hybrid, dia tetap lebih kencang nih, 8,5 detik. Tapi bukan soal full acceleration nih teman-teman. Yang saya suka adalah karakter ketika dia berjalan di kecepatan menengah, rendah, menengah, atau bahkan tinggi sekalipun, semua skenario itu tetap bisa memberikan akselerasi yang cepat. Nah tuh, jadi sama sekali nggak ada lag, udah jelas ya. Dan bisa seinstan itu di apapun rentang kecepatannya. Jadi saya benar-benar mendapatkan keasikan berkendara yang luar biasa. Ini adalah salah satu mobil yang paling asik dikendarai teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman berkesempatan nyobain Nissan Kicks atau bahkan memiliki gitu ya, dan bisa ngerasain gimana serunya bawa Nissan Kicks. Ini adalah salah satu mobil, nggak hanya hybrid, tapi hampir semua mobil di Indonesia di harganya yang menyenangkan untuk dibawa. Gitu. Masih bahas soal performa dulu teman-teman. Sayangnya dengan akselerasi yang lebih cepat ternyata efisiensinya malah sedikit memburuk. Sedikit memburuk. Sebelumnya teman-teman, konsumsi dalam kota dan tol itu 21,2 km per liter di dalam kota, sementara yang di tol itu di 18 km per liter. Yang sekarang, yang ini, itu di 20,3 km per liter untuk rute dalam kota, dan di rute tol itu 17,1 km per liter. Jadi tetap sangat amat irit, tapi nggak lebih irit dari yang sebelumnya gitu. Tapi tetap dengan skenario bahwa dalam kota itu lebih irit dari tol, dan itu penjelasannya sangat masuk akal. Saya coba jabarin lagi. Dengan kecepatan rata-rata yang lebih rendah di rute dalam kota dibanding sama tol gitu ya, itu ngebuat baterai punya lebih banyak kesempatan untuk diisi ketika momentum lagi gliding, lagi meluncur gitu ya, atau pas lagi ngerem, break energi regeneratif gitu ya. Jadi dengan baterai yang cenderung terisi, yang lebih sering terisi, motor listrik jadi bisa berjalan lebih jauh tanpa mesin harus menyala untuk mengisi baterai gitu. Tapi teman-teman, salah satu peningkatan berikutnya selain settingan tenaga dan torsi yang lebih besar adalah
soal baterai yang sekarang juga kapasitasnya membesar. Dari yang sebelumnya 1,5 kWh sekarang jadi 2,06. Ya memang tetap kecil sih, tapi membesar dari yang sebelumnya. Gitu. Dan karena tetap kecil itu, ini mesin bakar 1200 cc-nya itu jadi rutin menyala tuh, apalagi kalau throttle lagi diinjek gitu ya, pedal accelerator lagi diinjek lumayan dalam, yang artinya mesin membaca, komputer membaca kalau ini pengemudi lagi pengen kenceng, dan artinya motor listrik akan mengambil lebih banyak cadangan baterai gitu ya. Lalu kemudian mesin akan lebih tinggi meraungnya untuk mengisi baterai lebih deras. Makanya ketika saya lagi full throttle, suara raungan mesinnya juga ikut membesar simultan kayak gini. Nah, dan ini mesin yang sama dengan yang ada di Nissan March 12 atau di Datsun Go ya, Datsun Go Plus atau Datsun Go biasa yang 12. Jadi saya bisa sampai lagi ke teman-teman, meskipun ada raungan mesin itu sama sekali nggak ada simultan. Ini bukan hybrid paralel, dia tetap digerakkan oleh motor listrik yang mesin itu perlu meraung untuk lebih deras mengisi baterai gitu.